Halo sahabat sehat bahagia. Pernahkah Anda melihat irisan timun di pinggir piring dan menganggapnya hanya pelengkap semata sayuran hijau yang sering disepelekan ini? Ternyata menyimpan kekuatan luar biasa, terutama bagi tubuh lansia yang ingin tetap sehat aktif dan nyaman menjalani usia 60, 70, bahkan 50 tahun. Di video ini Sehat Bahagia akan mengupas 7 fakta mengejutkan tentang timun yang hampir tidak pernah dibahas orang. Mulai dari perannya dalam menjaga tekanan darah, memperkuat sendi, sampai membantu menenangkan sistem pencernaan. Semuanya dibuktikan oleh ilmu dan pengalaman nyata. Jadi sebelum lanjut menonton, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Sehat Bahagia agar Anda tidak ketinggalan info penting lainnya untuk hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Sekarang mari kita mulai. Timun bukan cuma makanan ringan. Dalam satu batang timun ada air, serat, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Dan uniknya lagi timun itu mudah diterima tubuh lansia. Tidak berat dicerna. Tidak bikin gula darah melonjak dan bisa dikombinasikan dengan makanan lain tanpa ribet. Yang lebih menarik, banyak penelitian terbaru mulai melirik timun sebagai bahan alami untuk membantu tubuh tetap bugar seiring bertambahnya usia. Dan kabar baiknya kita tidak perlu mengubah seluruh gaya hidup atau pola makan hanya untuk mulai merasakan manfaat. Timun cukup mulai dari langkah sederhana dan hasilnya bisa terasa nyata. Lebih segar, lebih ringan, lebih nyaman saat bangun pagi. Bahkan bisa lebih tenang menjalani hari-hari yang biasanya diisi dengan keluhan kecil yang sering dianggap wajar karena usia. Tapi apa benar timun bisa membantu semua itu? Apakah benar bisa bantu atasi sendi kaku, darah tinggi, bahkan kulit keriput? Nah, disinilah perjalanan kita dimulai. Dalam video ini, kita akan mengupas satu persatu 6 manfaat tersembunyi dari timun yang sangat penting untuk kesehatan lansia. Tapi kita tidak akan bahas dengan gaya teori atau ilmiah yang bikin pusing. Kita akan ngobrol santai, pelan-pelan tapi jelas, sehingga sahabat sehat bisa langsung paham dan mudah menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan tidak berhenti di situ. Selain membahas manfaatnya, kita juga akan bahas cara konsumsinya yang aman, kesalahan yang sering dilakukan saat makan timun, bahkan efek timun terhadap kulit dan pencernaan yang jarang dibahas orang. Karena tujuannya bukan hanya tahu, tapi benar-benar paham dan bisa langsung praktek. Satu hal yang perlu sahabat sehat ingat, tidak semua yang kelihatan sederhana itu tidak berguna. Kadang justru yang paling sederhana itulah yang paling dibutuhkan tubuh kita. Timun adalah contohnya. Jadi, jangan anggap remeh si hijau satu ini. Sekarang mari kita mulai bab selanjutnya dengan pembahasan yang paling dasar, tapi paling penting. Bagaimana timun bisa membantu hidrasi tubuh lansia secara alami? Dan kenapa ini sangat penting untuk mencegah kelelahan kulit kering, bahkan pusing ringan yang sering dianggap biasa di usia lanjut. Kalau kita bicara soal tubuh manusia yang sehat, ada satu unsur yang kadang diremehkan, tapi sebenarnya sangat vital, air. Ya, air. Seringkali kita berpikir minum air putih saja cukup untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Tapi tahukah sahabat sehat, seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk merasakan rasa haus akan menurun. Artinya, orang tua bisa saja kekurangan cairan tanpa merasa haus sama sekali. Inilah yang bikin dehidrasi diam-diam menjadi masalah besar bagi para lansia. Dan disinilah timun punya peran penting yang tidak boleh diabaikan. Timun mengandung hampir 95% air. Artinya ketika sahabat sehat makan timun, tubuh tidak hanya menerima serat dan vitamin, tapi juga tambahan cairan yang langsung terserap oleh sel-sel tubuh. Ini sangat membantu terutama untuk lansia yang mungkin malas atau lupa minum air. Cukup menambahkan irisan timun ke dalam makanan harian sudah membantu proses hidrasi alami tanpa harus minum air dalam jumlah banyak sekaligus. Kondisi dehidrasi ringan yang tidak terasa tapi sering terjadi pada lansia bisa memicu berbagai masalah. Mulai dari kelelahan sepanjang hari, kulit terasa kering dan kasar, hingga konsentrasi yang menurun.
Bahkan dalam beberapa kasus bisa menyebabkan sakit kepala ringan sembelit dan tekanan darah yang tidak stabil. Semua ini bisa dikurangi, bahkan dicegah jika tubuh terhidrasi dengan baik setiap hari. Menariknya, air dalam timun bukan sekadar air biasa. Di dalamnya terkandung juga elektrolit penting seperti kalium dan magnesium yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam sel. Jadi saat sahabat sehat mengonsumsi timun, bukan hanya air yang masuk tapi juga mineral penting yang menjaga agar air tersebut bisa digunakan secara maksimal oleh tubuh. Bayangkan tubuh sebagai mesin yang butuh pelumas. Tanpa cukup cairan, semua proses tubuh jadi seret pencernaan jadi lambat. Otak tidak fokus, bahkan pergerakan otot terasa berat. Hidrasi yang cukup adalah kunci agar lansia bisa tetap aktif, tidak mudah lelah, dan tetap ceria menjalani aktivitas sehari-hari. Dan timun meskipun terlihat sederhana, bisa menjadi salah satu pelumas alami yang membantu kerja mesin tubuh tetap lancar. Lebih dari itu, hidrasi juga berperan dalam menjaga suhu tubuh. Ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, suhu tubuh bisa naik secara tidak stabil. Ini berisiko terutama bagi lansia yang tinggal di daerah panas atau beraktivitas di luar ruangan. Dengan menambahkan timun dalam pola makan harian, sahabat sehat secara tidak langsung membantu tubuh mengatur suhu secara alami, menjaga agar tubuh tetap sejuk dan nyaman sepanjang hari. Ada satu lagi hal menarik, kulit lansia biasanya cenderung lebih tipis dan kering. Ini karena produksi minyak alami dalam kulit menurun seiring usia. Timun yang kaya air dan vitamin C membantu menjaga kelembapan dari dalam. Artinya kulit jadi tidak gampang pecah-pecah, terasa lebih lembut, dan secara perlahan bisa terlihat lebih segar. Bukan cuma dari luar ditempelkan di mata seperti yang sering dilakukan, tapi manfaat sebenarnya justru datang saat dikonsumsi secara rutin dari dalam. Tidak sedikit juga lansia yang merasa tubuhnya berat, susah bergerak atau cepat lemas saat cuaca panas. Banyak yang mengira ini sekadar karena faktor usia, padahal bisa jadi penyebabnya adalah tubuh yang kurang cairan. Disinilah satu batang timun segar bisa jadi solusi alami tanpa efek samping. Bukan hanya enak, tapi juga membantu mengembalikan keseimbangan tubuh dengan cara paling sederhana. Dan jangan khawatir soal rasa timun, bisa diolah dengan berbagai cara. Dijadikan lalapan, ditambahkan ke air minum sebagai infused water, atau bahkan dicampur dalam salad buah. Ini membuat timun jadi fleksibel untuk dimasukkan ke dalam menu harian tanpa bikin bosan, bahkan untuk lansia yang sulit makan karena nafsu makan menurun. Irisan timun yang dingin dan renyah bisa jadi pembuka selera yang ampuh. Nah, setelah tubuh terhidrasi dengan baik, otomatis kerja organ pun jadi lebih optimal. Jantung berdetak lebih stabil, otak berpikir lebih jernih, dan sistem peredaran darah berjalan tanpa hambatan. Ini membuka pintu ke manfaat timun yang berikutnya, yang sangat penting bagi lansia, yaitu bagaimana timun bisa membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Karena itulah memahami peran timun dalam hidrasi bukan sekadar soal haus, tapi soal fondasi kesehatan secara menyeluruh. Setelah tubuh terhidrasi dengan baik, barulah sistem-sistem vital dalam tubuh bisa bekerja secara optimal. Salah satunya adalah sistem peredaran darah. Sahabat sehat pasti tahu tekanan darah tinggi adalah salah satu masalah paling umum yang dialami lansia. Bahkan sebagian besar lansia mungkin sudah akrab dengan obat-obatan penurun tekanan darah yang harus diminum setiap hari. Tapi bagaimana kalau ternyata timun yang sederhana itu bisa jadi pendukung alami untuk menjaga tekanan darah tetap stabil? Masalah tekanan darah tinggi sering muncul diam-diam tanpa gejala yang jelas. Kadang hanya terasa lewat pusing ringan, mudah lelah, atau bahkan sulit tidur. Dan kalau dibiarkan terus-menerus, bisa memicu komplikasi seperti stroke, serangan jantung, atau gangguan ginjal. Inilah pentingnya menjaga tekanan darah sejak dini, terutama lewat cara yang aman, alami, dan tidak memeratkan tubuh. Salah satunya adalah melalui konsumsi timun secara rutin. Timun mengandung mineral penting bernama kalium. Nah, kalium inilah yang punya peran penting dalam menyeimbangkan kadar natrium alias garam di dalam tubuh.
Seperti yang kita tahu, kelebihan garam adalah penyebab utama tekanan darah tinggi. Dan sayangnya, makanan orang Indonesia, terutama makanan olahan dan makanan cepat saji, seringkali tinggi garam tanpa disadari. Ketika garam menumpuk dalam tubuh pembuluh darah, bisa menyempit dan aliran darah jadi terhambat. Akibatnya jantung harus bekerja lebih keras. Tekanan darah pun naik. Kalium dalam timun bekerja sebaliknya. Ia membantu mengeluarkan kelebihan natrium dari tubuh melalui urin. Dengan begitu, tekanan darah bisa kembali stabil secara perlahan tanpa efek samping. Ini sebabnya banyak ahli gizi menyarankan konsumsi makanan tinggi kalium untuk orang yang punya tekanan darah tinggi. Dan dibandingkan suplemen atau obat, timun adalah pilihan yang lebih ringan, lebih segar dan pastinya mudah dijangkau. Tak hanya itu, timun juga mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid dan lignan. Senyawa ini bekerja sebagai pelindung pembuluh darah dari kerusakan akibat stres oksidatif. Semakin sehat pembuluh darah, maka aliran darah pun akan lebih lancar. Ini penting sekali bagi lansia karena pembuluh darah di usia lanjut cenderung lebih kaku dan rentan mengalami penyempitan. Ada pula efek dingin alami dari timun yang memberi sensasi menenangkan bagi tubuh. Rasa segar dari timun tidak hanya enak di mulut, tapi juga membantu merilekskan saraf dan otot. Efek ini bisa membantu mengurangi stres ringan yang ternyata juga bisa memicu lonjakan tekanan darah. Jadi makan timun bukan cuma untuk jantung, tapi juga untuk menenangkan pikiran. Menariknya lagi, kombinasi antara air kalium dan antioksidan di dalam timun membuat sayuran ini bekerja dari berbagai sisi untuk menekan tekanan darah tinggi. Bukan hanya satu mekanisme, tapi tiga sekaligus menghidrasi, menyeimbangkan natrium, dan melindungi pembuluh darah. Ini seperti serangan tiga arah yang lembut, tapi konsisten memberikan efek perlindungan jangka panjang tanpa mengganggu fungsi organ lain. Beberapa lansia mungkin merasa was-was untuk mengurangi obat tekanan darah karena takut efeknya. Tapi penting untuk diingat bahwa timun bukan pengganti obat. Justru timun bisa menjadi pendamping alami yang mendukung kerja obat agar tubuh tidak terlalu bergantung pada kimia. Perlahan-lahan dengan pola makan yang sehat dan teratur, tekanan darah bisa lebih stabil tanpa harus menambah dosis obat terus-menerus. Dan cara menikmatinya pun mudah. Timun bisa disantap langsung sebagai lalapan di jus tanpa gula, ditambahkan ke dalam infused water, atau dibuat salad sederhana. Bahkan jika dimakan begitu saja, sebagai camilan segar pun sudah memberikan manfaat. Bagi sahabat sehat yang punya tekanan darah tinggi, mengganti cemilan asin dengan irisan timun dingin. Timun bisa jadi langkah kecil tapi berdampak besar. Setelah tekanan darah lebih stabil, tubuh jadi terasa lebih ringan detak jantung, tidak terburu-buru, kepala tidak gampang berat, dan perasaan pun jadi lebih tenang. Ini menjadi dasar yang baik sebelum kita masuk ke masalah lain yang juga sering mengganggu di usia lanjut, nyeri sendi. Ya, rasa ngilu di lutut pinggang atau pergelangan tangan yang bikin gerak jadi terbatas. Dan ternyata timun pun punya peran dalam hal ini. Setelah tekanan darah terkontrol dengan cara alami lewat konsumsi timun tubuh, lansia pun mulai terasa lebih ringan. Tapi ada satu masalah yang masih sering mengganggu kenyamanan di usia 60 tahun ke atas, rasa nyeri di persendian. Entah itu di lutut, pergelangan tangan pinggul, atau bahkan di punggung bagian bawah. Rasa ngilu ini sering muncul saat bangun tidur, saat naik tangga, atau bahkan hanya untuk duduk dan berdiri. Ini bukan hal sepele. Dan menariknya, timun yang tadi kita bahas sebagai pelembab alami dan penurun tekanan darah, ternyata juga punya peran yang cukup kuat dalam mengurangi peradangan di sendi. Salah satu penyebab utama nyeri sendi pada lansia adalah peradangan yang terjadi secara perlahan. Bukan peradangan yang panas dan bengkak seperti luka, tapi lebih ke arah peradangan ringan yang terus-menerus. Bikin sendi kaku, terasa sakit kalau digerakkan, bahkan bikin semangat beraktivitas jadi menurun. Di dalam timun ada senyawa anti-inflamasi alami bernama cucurbitacin dan juga kandungan flavonoid. Senyawa-senyawa inilah yang bertindak sebagai pendingin internal, menenangkan jaringan yang sedang meradang, dan
secara perlahan meredakan rasa nyeri yang sering muncul tanpa sebab yang jelas. Selain itu, timun juga mengandung silika mineral yang jarang dibicarakan tapi sangat penting untuk kesehatan jaringan ikat dan tulang rawan. Silika membantu memperbaiki kekuatan dan elastisitas jaringan yang menghubungkan tulang dan otot. Artinya dengan asupan silika yang cukup, tubuh lansia bisa memperlambat kerusakan pada bantalan sendi yang sering jadi penyebab utama rasa sakit saat bergerak. Bayangkan begini. Setiap hari sendi lansia bekerja keras menopang berat tubuh. Jalan ke dapur, ke kamar mandi, naik tangga, bahkan berdiri dari tempat duduk, semuanya memberi tekanan pada lutut dan pinggul. Kalau jaringan di sekitar sendi itu rusak atau aus, maka muncullah nyeri. Nah, mengonsumsi timun secara rutin membantu melumasi area sendi dari dalam. Bukan seperti minyak pelumas, tapi lewat proses alami yang menutrisi jaringan lunak, menyejukkan bagian yang meradang dan menjaga agar gesekan antar tulang tidak terlalu menyakitkan. Dan ingat, nyeri sendi tidak hanya menyerang saat bergerak, kadang datang di malam hari yang membuat tidur tidak nyenyak atau muncul di pagi hari saat badan masih kaku. Dalam kondisi seperti ini, makanan yang kaya air dan anti-inflamasi seperti timun justru bisa membantu tubuh memperbaiki dirinya sendiri saat beristirahat. Ini bukan solusi instan, tapi solusi konsisten. Dan bagi tubuh lansia yang dibutuhkan bukan kecepatan tapi kesinambungan. Ada pula manfaat lain dari efek antioksidan timun yang bekerja menekan kerusakan sel akibat radikal bebas. Sel-sel tubuh yang terus terpapar stres oksidatif akan lebih cepat rusak, termasuk sel di area persendian. Nah, timun membantu menahan laju kerusakan ini sehingga kondisi sendi bisa tetap terjaga lebih lama. Dan kalau dikombinasikan dengan gerakan ringan setiap hari, seperti jalan kaki sebentar atau senam ringan, maka timun menjadi bagian dari pola hidup sehat yang sangat ideal untuk mencegah kekakuan sendi di masa tua. Cara menikmatinya pun gampang. Sahabat sehat bisa buat jus timun yang dicampur sedikit perasan jeruk nipis atau potong-potong timun, lalu rendam dalam air dingin, disimpan di kulkas dan diminum seperti infused water. Bisa juga disajikan dalam salad sederhana dengan sedikit minyak zaitun dan tomat. Semuanya membantu tubuh menyerap manfaat timun tanpa harus bosan dengan rasa yang itu-itu saja. Dan kabar baiknya, efek konsumsi rutin tidak hanya terasa di persendian. Saat tubuh tidak lagi disibukkan dengan rasa sakit, tidur pun jadi lebih lelap. Mood membaik dan energi pun terasa naik perlahan. Apalagi kalau tubuh juga tidak dibebani oleh kelebihan berat badan. Nah, dari sinilah kita akan masuk ke manfaat berikutnya. Bagaimana timun bisa bantu menjaga berat badan lansia tanpa harus diet ketat yang menyiksa? Ketika sendi terasa lebih ringan dan tubuh tidak lagi dililit nyeri saat bergerak, itu adalah momentum terbaik bagi lansia untuk mulai bergerak lebih aktif. Tapi seringkali semangat itu terbentur oleh satu masalah yang banyak dialami di usia 60 ke atas, berat badan yang perlahan naik dan susah turun. Mungkin tidak ekstrim, tapi cukup membuat tubuh terasa berat, cepat lelah dan sulit beraktivitas seperti biasa. Dan sayangnya banyak orang tua justru mencoba jalan pintas diet ketat. Padahal di usia lanjut diet ekstrim justru bisa berbahaya. Tubuh butuh nutrisi yang cukup, bukan sekadar pengurangan kalori. Dan disinilah timun kembali menawarkan manfaat yang unik dan sederhana, membantu menjaga berat badan secara alami tanpa menyiksa. Timun rendah kalori, sangat rendah. Dalam 100 gram timun hanya ada sekitar 50 kalori. Tapi meskipun rendah kalori, timun tinggi kandungan air dan serat. Kombinasi inilah yang membuatnya jadi makanan ideal bagi lansia yang ingin merasa kenyang lebih lama tanpa menambah beban kalori di saat dikonsumsi. Timun mengisi perut dengan volume air dan serat yang memperlambat proses pencernaan sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama. Akibatnya keinginan untuk ngemil atau makan berlebihan bisa ditekan secara alami tanpa merasa kelaparan. Dan ini bukan hanya soal perut kenyang. Ketika pola makan lebih terkontrol, berat badan pun perlahan bisa distabilkan. Bahkan bagi sahabat sehat yang punya masalah metabolis melambat di usia lanjut, konsumsi timun secara teratur bisa membantu mengurangi keinginan makan malam yang berlebihan, kebiasaan yang
seringkali jadi pemicu naiknya berat badan. Ada satu efek psikologis yang juga penting. Banyak lansia merasa stres ketika timbangan tidak turun. Perasaan gagal saat mencoba diet ketat bisa menyebabkan kecemasan bahkan mengganggu tidur. Timun membantu dari sisi ini juga, karena dikonsumsi dengan rasa segar dan mudah dicerna. Timun tidak membebani lambung, tidak bikin kembung, dan tidak membuat perut rasa berat saat tidur malam. Bahkan jika dijadikan camilan sebelum tidur, timun bisa membantu tubuh lebih rileks karena sifatnya yang menenangkan sistem pencernaan. Hal lain yang sering dilupakan adalah bahwa menjaga berat badan bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal kesehatan organ. Dalam lemak berlebih di perut misalnya bisa menekan organ seperti hati dan ginjal. Dan timun dengan kandungan air dan antioksidannya membantu tubuh mengurangi akumulasi lemak tersebut secara bertahap. Ini bukan cara cepat, tapi cara aman dan buat sahabat sehat yang ingin menjaga tubuh tetap ringan dan sehat hingga usia 80 tahun ke atas. Cara aman adalah satu-satunya pilihan yang layak. Timun juga bisa jadi solusi saat nafsu makan menurun. Alih-alih makan makanan berat yang bisa bikin perut begah, beberapa potong timun bisa jadi pembuka selera. Dihidangkan dingin dikombinasikan dengan sedikit perasan jeruk nipis atau dimakan bareng tomat dan daun mint bisa membantu memulihkan nafsu makan tanpa menambah beban kalori. Bagi lansia yang sedang dalam proses mengontrol gula darah atau kolesterol, timun juga tidak memicu lonjakan gula darah. Ini yang penting. Banyak buah-buahan memang sehat, tapi beberapa mengandung gula alami tinggi. Timun memberi alternatif sehat tanpa risiko tersebut. Bahkan jika sahabat sehat sedang dalam program pengurangan asupan gula, mengganti cemilan manis dengan irisan timun bisa jadi langkah awal yang aman dan menyenangkan. Dan semua manfaat ini tidak membutuhkan perubahan drastis dalam rutinitas harian. Cukup tambahkan timun ke menu makan siang atau jadikan cemilan sore hari. Bisa juga ditambahkan ke dalam air putih. Dibuat infused water dengan lemon jahe atau daun mint. Praktis segar dan bermanfaat. Dengan berat badan yang lebih terkendali, tubuh jadi lebih ringan, lebih mudah bergerak dan tentunya lebih semangat untuk menjalani aktivitas harian. Dan di usia lanjut, setiap langkah yang ringan, setiap gerakan yang tidak disertai rasa sesak atau lelah berlebihan adalah anugerah besar. Tapi tubuh yang lebih ringan juga membutuhkan sistem pencernaan yang lancar. Karena ketika pencernaan terganggu, semua manfaat tadi bisa ikut tersendak. Itulah kenapa kita perlu memahami bagaimana timun bisa membantu melancarkan pencernaan, terutama untuk lansia. Saat tubuh terasa lebih ringan, nafsu makan teratur dan berat badan terkendali, itu tandanya sistem pencernaan sedang bekerja dengan cukup baik. Tapi kenyataannya, banyak lansia masih menghadapi masalah klasik yang seringkali dianggap sepele, sembelit perut kembung dan rasa tidak nyaman di perut. Kondisi ini bisa membuat hari-hari jadi terasa berat, tidur terganggu, dan selera makan pun hilang. Pencernaan yang tidak lancar juga bisa memengaruhi mood, membuat tubuh terasa lesu, dan menurunkan semangat untuk beraktivitas. Dan menariknya, timun sekali lagi hadir sebagai solusi alami yang sangat cocok untuk mengatasi masalah ini tanpa perlu obat pencahar atau ramuan rumit. Salah satu penyebab utama gangguan pencernaan pada lansia adalah kurangnya asupan serat dan cairan. Di usia 60 tahun ke atas, gerakan usus bisa melambat. Ini membuat sisa makanan lebih lama tertahan di dalam saluran cerna, menyebabkan perut terasa penuh kembung, bahkan susah buang air besar. Timun yang terdiri dari hampir 99% air dan mengandung serat larut alami sangat membantu dalam memperbaiki proses ini. Air membantu melunakkan feses sementara serat memberikan volume dan merangsang gerakan usus. Kombinasi ini sangat ideal untuk melancarkan pencernaan tanpa efek samping. Bukan cuma soal buang air besar yang teratur, pencernaan yang sehat juga berpengaruh langsung pada daya tahan tubuh. Sekitar 70% sistem kekebalan tubuh berada di saluran pencernaan. Jadi ketika pencernaan bekerja optimal, tubuh lebih siap melawan infeksi, menjaga energi tetap stabil dan tidak mudah sakit.
Timun dengan antioksidannya juga berperan menenangkan peradangan ringan di usus, terutama bagi lansia yang sering mengalami mak ringan atau ketidaknyamanan setelah makan. Banyak lansia mengeluh soal gas berlebihan di perut atau rasa begah setelah makan. Kadang, makanan berat atau kombinasi yang kurang tepat bisa memicu produksi gas yang membuat perut terasa mengembang dan tidak nyaman timun. Karena kaya air dan rendah kandungan fermentatif tidak menyebabkan gas berlebih. Justru membantu mendinginkan sistem pencernaan dan memberikan rasa segar di lambung. Efek ini sangat dirasakan ketika timun dikonsumsi dalam keadaan dingin atau segar, apalagi setelah makanan berat. Untuk lansia yang sering merasa mual atau tidak, nafsu makan karena kondisi perut yang tidak nyaman, timun bisa menjadi penyegar alami. Rasanya yang ringan, teksturnya yang renyah, dan efek hidrasi instan dari air yang dikandungnya bisa merangsang kelenjar ludah dan membuat mulut terasa lebih segar. Ini membuat makan jadi lebih nikmat, apalagi kalau disajikan sebagai pembuka dalam porsi kecil. Timun juga sangat cocok untuk dikombinasikan dengan bahan makanan lain yang bersahabat dengan pencernaan, seperti yogurt tawar daun mint atau lemon. Misalnya membuat salad timun sederhana dengan sedikit yogurt dan perasan jeruk nipis bisa jadi pilihan menu malam yang ringan menyegarkan dan sangat baik untuk sistem cerna. Satu hal penting lainnya, timun tidak mengandung lemak, tidak memicu asam lambung dan bisa dikonsumsi kapan saja tanpa khawatir efek samping. Bahkan untuk sahabat sehat yang memiliki riwayat mak atau gangguan lambung ringan, timun bisa jadi sahabat terbaik karena tidak memicu reaksi asam berlebih. Tentu tetap harus diperhatikan cara penyajiannya, hindari mencampurnya dengan sambal atau bumbu pedas berlebihan agar manfaatnya tidak tertutupi. Lalu bagaimana dengan mereka yang mengalami sembelit kronis? Disinilah timun bekerja paling nyata. Ketika dikonsumsi rutin terutama di pagi hari sebelum sarapan atau di malam hari sebelum tidur, timun membantu mempercepat proses pembersihan saluran pencernaan. Efeknya mungkin tidak langsung seperti obat, tapi dengan konsumsi harian yang konsisten tubuh akan mulai memperbaiki irama alaminya. Dan begitu buang air besar, kembali teratur tubuh, jadi lebih enteng tidur, lebih nyenyak, dan energi pun kembali muncul secara alami. Pencernaan yang sehat juga sangat berpengaruh pada kondisi kulit, suasana hati, dan kenyamanan tubuh secara keseluruhan. Jika saluran cerna bebas masalah, tubuh jadi lebih seimbang. Dan dari sinilah timun menunjukkan betapa luas manfaatnya. Bukan cuma menyegarkan, tapi juga memperbaiki fondasi kesehatan dari dalam. Dengan semua manfaat tersebut, tidak heran jika timun layak dijadikan bagian dari rutinitas makan harian, terutama bagi para lansia yang ingin hidup nyaman tanpa keluhan perut yang mengganggu. Dan menariknya, efek positif ini tidak berhenti di pencernaan. Kandungan vitamin dan zat gizi lain dalam timun juga punya dampak besar terhadap penampilan luar, terutama pada kulit mata dan daya tahan tubuh. Itulah yang akan kita kupas lebih dalam di bagian berikutnya. Ketika saluran cerna bekerja dengan lancar, tubuh terasa nyaman dari dalam. Dan seperti yang sering kita dengar, kesehatan dari dalam akan selalu tercermin di luar. Kulit jadi lebih bersih, mata terlihat segar, dan tubuh terasa lebih bertenaga. Ini bukan sekadar pepatah, tapi fakta yang bisa dirasakan langsung, terutama oleh sahabat sehat yang rutin mengonsumsi makanan alami seperti timun. Timun bukan hanya bekerja di perut dan sendi, tapi juga memberi manfaat nyata untuk kulit mata dan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Mari kita mulai dari kulit. Salah satu keluhan yang sering muncul di usia lanjut adalah kulit kering, kasar, dan terlihat kusam. Ini wajar karena produksi minyak alami di kulit menurun seiring bertambahnya usia. Kolagen juga berkurang sehingga elastisitas kulit tidak sebaik saat muda. Tapi disinilah peran timun mulai terlihat. Kandungan air yang tinggi di dalam timun bekerja sebagai hidrasi alami dari dalam tubuh. Ketika tubuh terhidrasi dengan baik, kulit pun mendapat pasokan cairan yang cukup membuatnya tampak lebih kenyal, tidak mudah pecah-pecah, dan terasa lembut saat disentuh. Lebih dari itu, timun juga mengandung vitamin C dan antioksidan seperti beta-carotene dan flavonoid.
Vitamin C sangat penting dalam proses pembentukan kolagen protein, utama yang menjaga struktur dan kekenyalan kulit. Semakin cukup asupan vitamin C, semakin optimal pula tubuh memproduksi kolagen. Efek jangka panjangnya, kerutan halus bisa diperlambat dan kulit tetap tampak segar meskipun usia bertambah. Sementara itu, antioksidan bekerja melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Salah satu penyebab utama penuaan dini. Dengan rutin mengonsumsi timun, proses penuaan pada kulit bisa diperlambat secara alami tanpa perlu krim mahal atau perawatan intensif. Kita juga tidak bisa melupakan manfaat timun untuk mata. Siapa yang tidak pernah lihat orang menempelkan irisan timun ke kelopak mata? Itu bukan sekadar gaya, tapi memang ada manfaat nyatanya. Timun mengandung caffeic acid dan vitamin C yang bisa membantu mengurangi bengkak dan lingkar hitam di sekitar mata. Tapi manfaat yang lebih besar sebenarnya justru datang dari dalam. Dengan asupan air dan vitamin yang cukup dari timun, sirkulasi darah di sekitar mata jadi lebih lancar. Ini membantu mengurangi kelelahan mata yang sering dirasakan lansia, terutama setelah membaca lama, menonton TV, atau menatap layar gadget dalam waktu lama. Mata yang cukup nutrisi juga cenderung lebih terang, tidak cepat kabur dan tidak mudah kering. Kandungan beta-karoten dalam timun, meskipun tidak setinggi wortel, tetap memberi kontribusi terhadap perlindungan sel-sel mata dari kerusakan, dan dengan kondisi mata yang lebih sehat, lansia jadi lebih percaya diri dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari tanpa harus terlalu bergantung pada obat tetes atau kacamata tambahan. Sekarang kita bicara tentang daya tahan tubuh. Lansia cenderung lebih mudah terserang flu, infeksi ringan, atau merasa lemas berkepanjangan. Salah satu penyebabnya adalah sistem imun yang melemah. Tapi timun, walaupun kelihatan sederhana, bisa bantu memperkuat sistem imun dengan cara yang pelan tapi pasti. Kandungan vitamin C di dalam timun membantu meningkatkan produksi sel darah putih, yaitu tentara alami tubuh untuk melawan virus dan bakteri. Selain itu, timun juga mengandung senyawa antimikroba alami yang membantu menjaga keseimbangan flora usus tempat sebagian besar sistem kekebalan tubuh berada. Keseimbangan ini penting karena tanpa usus yang sehat, tubuh tidak bisa menyerap nutrisi dengan optimal. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, serat dan air dalam timun mendukung kerja saluran cerna. Jadi manfaatnya saling berhubungan. Mulai dari pencernaan lancar lalu berpengaruh ke kulit yang lebih lembut, mata yang lebih segar, dan tubuh yang tidak gampang tumbang saat cuaca berubah atau saat aktivitas sedikit padat. Semua efek ini bukan sulap, bukan datang dalam satu malam, tapi dengan konsumsi teratur. Hasilnya bisa benar-benar dirasakan. Tubuh lansia tidak membutuhkan perubahan besar, tapi justru sangat terbantu oleh langkah kecil yang konsisten. Menambahkan timun dalam menu harian adalah salah satu langkah sederhana itu. Dan agar manfaatnya bisa dirasakan sepenuhnya tanpa menimbulkan masalah, baru penting juga untuk tahu bagaimana cara konsumsi timun yang tepat, kapan waktu yang baik, bagaimana cara penyajiannya, dan apa yang perlu diperhatikan agar tidak justru jadi bumerang. Karena meskipun timun sangat bermanfaat, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tubuh lansia bisa menerima manfaatnya secara maksimal. Setelah mengetahui manfaat timun dari ujung kepala hingga ujung kaki, dari sendi tekanan darah, pencernaan, kulit sampai daya tahan tubuh, hal penting berikutnya adalah bagaimana cara mengonsumsi timun dengan aman dan praktis. Karena meskipun timun adalah makanan yang alami dan ringan, tetap ada cara terbaik agar manfaatnya bisa maksimal, terutama untuk tubuh lansia yang lebih sensitif terhadap perubahan. Hal pertama yang perlu dipahami adalah soal kesegaran. Timun yang baik untuk dikonsumsi adalah timun yang segar keras saat ditekan ringan dan warnanya hijau cerah. Hindari timun yang terlalu lembek berwarna kekuningan atau mulai berair di bagian ujung timun seperti itu. Bukan hanya kehilangan nutrisinya, tapi juga bisa menimbulkan rasa mual atau gangguan perut ringan. Jadi sebelum mulai konsumsi rutin, pastikan timun yang dipilih benar-benar dalam kondisi prima. Setelah memilih cara mencuci juga tidak boleh sembarangan.
Banyak timun yang dipetik dari kebun atau pasar membawa sisa tanah pestisida atau lapisan lilin. Sebaiknya cuci timun dengan air mengalir dan gosok permukaannya dengan sikat lembut. Kalau perlu rendam sebentar dalam air garam atau larutan cuka agar sisa bahan kimia luruh. Bila ingin lebih aman, kupas bagian kulitnya, meski sebenarnya kulit timun juga mengandung serat dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Jadi kupas hanya bila perlu atau jika kulitnya terasa pahit. Nah, kapan waktu terbaik untuk makan timun? Sebenarnya fleksibel. Tapi untuk mendapatkan manfaat maksimal, ada beberapa momen yang bisa jadi waktu ideal. Misalnya pagi hari sebelum sarapan, makan beberapa irisan timun bisa membantu membersihkan saluran cerna dan mempersiapkan tubuh menyerap nutrisi dari makanan utama. Atau bisa juga dijadikan camilan sore untuk menghindari keinginan ngemil gorengan atau makanan tinggi garam dan gula. Kalau ingin lebih kreatif timun, bisa dijadikan infused water. Cukup iris beberapa potong timun, masukkan ke dalam botol berisi air putih, lalu diamkan di kulkas selama beberapa jam. Tambahkan irisan lemon atau daun mint untuk variasi rasa. Air ini menyegarkan membantu hidrasi dan bisa jadi pilihan yang jauh lebih baik dibandingkan minuman manis kemasan. Untuk variasi lain, timun bisa dipadukan dalam salad dengan tomat wortel parut, sedikit minyak zaitun, dan perasan jeruk nipis. Bisa juga disajikan sebagai pelengkap sub bening agar makanan terasa lebih ringan dan segar. Bahkan timun bisa dijadikan jus asal tidak dicampur dengan gula tambahan. Kalau ingin rasa manis alami, kombinasikan dengan apel hijau atau nanas dalam jumlah sedikit. Tapi tetap harus diingat porsi, tetap harus dijaga. Jangan karena tahu timun sehat lalu dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Terlalu banyak timun bisa menyebabkan perut kembung, terutama kalau dimakan malam hari dalam kondisi mentah. Cukup 1-2 batang timun sehari sudah cukup memberi manfaat tanpa risiko efek samping. Apalagi kalau sahabat sehat juga mengonsumsi makanan lain yang kaya serat dan air. Untuk lansia yang punya masalah lambung sensitif timun, sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan tidak terlalu dingin. Hindari makan timun langsung dari kulkas tanpa ditaruh dulu di suhu ruang. Perubahan suhu mendadak bisa memicu ketidaknyamanan di perut bagi sebagian orang tua. Juga penting untuk mengunyah timun dengan baik karena teksturnya yang renyah kadang membuat orang makan terlalu cepat. Padahal mengunyah pelan membantu pencernaan lebih optimal dan mencegah gas menumpuk di perut. Bagaimana dengan timun yang dimasak? Sebenarnya boleh saja. Tapi perlu diketahui saat dimasak, kandungan vitamin C dan beberapa enzim aktif di dalam timun bisa rusak karena panas. Jadi lebih baik timun dikonsumsi dalam bentuk mentah. Atau jika harus dimasak cukup ditumis sebentar saja agar teksturnya masih renyah dan nutrisinya tetap terjaga. Ada juga kebiasaan keliru yang perlu dihindari, misalnya mencampur timun dengan makanan tinggi garam seperti sambal berlebihan atau ikan asin. Kombinasi ini memang terasa lezat, tapi justru mengganggu manfaat timun untuk tekanan darah. Atau mencampur timun dengan terlalu banyak saus tinggi gula saat buat rujak yang justru mengubahnya dari makanan sehat jadi camilan tinggi kalori. Intinya, kesederhanaan adalah kunci suakan. Timun dengan cara sederhana tanpa tambahan berlebihan akan lebih baik untuk tubuh. Kombinasikan dengan gaya hidup aktif, cukup tidur, dan pola makan seimbang, dan hasilnya akan terasa perlahan tapi pasti. Setelah tahu cara aman dan praktis mengonsumsi timun, sekarang kita perlu tahu satu hal penting yang sering luput. Kesalahan umum yang justru bikin timun jadi tidak bermanfaat atau malah memicu gangguan ringan. Karena sesederhana apapun makanan, kalau salah perlakuan hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan. Setelah tahu cara yang tepat dan aman untuk menikmati timun, penting juga untuk membahas sisi yang sering luput dari perhatian. Kesalahan dalam mengonsumsi timun yang justru bisa menghilangkan manfaatnya. Bahkan dalam beberapa kasus malah bikin tubuh tidak nyaman. Karena sebaik apapun hasil sebuah makanan, kalau cara penggunaannya salah, hasilnya bukan kesehatan, tapi keluhan.
Salah satu kesalahan paling umum adalah mengonsumsi timun dalam kondisi tidak segar. Banyak orang menyimpan timun terlalu lama di kulkas, lalu tetap memakannya saat teksturnya sudah mulai lembek, kulit mulai keriput, atau warnanya berubah ke kuningan. Timun yang seperti ini sebenarnya sudah menurun kandungan nutrisinya. Lebih buruk lagi bisa menjadi sarang bakteri karena kadar airnya tinggi. Dan itu bisa memicu masalah pencernaan seperti mual atau diare ringan, apalagi pada tubuh lansia yang lebih rentan. Selain itu, terlalu banyak makan timun dalam sekali waktu juga bisa jadi kesalahan karena rasanya yang segar dan tidak terlalu mengenyangkan. Kadang orang makan timun dalam jumlah besar sekaligus, padahal kandungan air yang sangat tinggi dalam timun bisa memicu perut kembung. Kalau dikonsumsi berlebihan, terutama saat perut kosong, efek ini sering tidak disadari karena timun terasa ringan, tapi begitu perut mulai begah, baru terasa. Apalagi kalau dikombinasikan dengan makanan lain yang juga tinggi air atau tinggi serat, bisa memperberat kerja lambung. Kesalahan lain yang tidak kalah penting adalah mengonsumsi timun tanpa mencucinya dengan benar. Banyak orang langsung memotong timun dan menyajikannya tanpa memastikan kebersihannya. Padahal residu pestisida yang tertinggal di kulit bisa berisiko menimbulkan iritasi pada lambung atau bahkan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Ini terutama berbahaya bagi lansia dengan daya tahan tubuh yang lebih rendah. Maka mencuci timun dengan benar dan bila perlu mengupas kulit luarnya menjadi langkah penting yang tidak boleh dilewatkan. Lalu ada juga kebiasaan mengonsumsi timun yang disajikan bersama bahan tinggi garam atau saus instan. Contohnya rujak timun yang dibanjiri saus kacang dengan gula dan garam tinggi. Atau lalapan timun yang dimakan bersama sambal asin dan gorengan. Padahal salah satu manfaat utama timun adalah membantu menurunkan tekanan darah. Kalau justru dikombinasikan dengan bahan-bahan yang bisa memicu naiknya tekanan darah atau kolesterol manfaat, timun bisa hilang seketika. Bukannya membantu, justru bisa memperburuk kondisi kesehatan, terutama bagi lansia yang punya riwayat hipertensi atau gangguan jantung. Beberapa orang juga menyimpan timun dalam suhu kulkas terlalu dingin, lalu langsung dimakan tanpa menyesuaikan suhu ruang. Ini sering menyebabkan perut kaget, apalagi bagi lansia yang punya lambung sensitif. Perubahan suhu yang drastis bisa memicu rasa nyeri ringan di perut atau bahkan membuat tubuh merasa tidak nyaman setelah makan. Jadi sebaiknya keluarkan timun dari kulkas beberapa menit sebelum disajikan agar lebih bersahabat dengan sistem pencernaan. Ada juga mitos yang sering menyesatkan, yaitu keyakinan bahwa timun bisa dimakan tanpa batas karena rendah kalori. Padahal walaupun rendah kalori tetap ada batas yang ideal. Sekitar satu buah timun ukuran sedang per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat tanpa membebani tubuh. Kalau terlalu banyak bisa mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh karena sifat diuretik alaminya, yakni membuat kita sering buang air kecil. Ini bisa menyebabkan kehilangan mineral penting seperti kalium. Dan kalau tidak dibarengi dengan asupan lain yang menyeimbangkan, bisa membuat tubuh terasa lemas. Dan jangan lupa mengonsumsi timun sebagai pengganti air putih. Sepenuhnya juga keliru. Meskipun timun mengandung banyak air tubuh, tetap membutuhkan air putih murni untuk membantu metabolisme, membersihkan ginjal, dan menjaga fungsi tubuh lainnya. Jadi timun bisa membantu hidrasi, tapi tidak bisa menggantikan kebutuhan air secara keseluruhan. Satu lagi, ada orang yang menghindari timun karena merasa mulutnya pahit atau tenggorokannya gatal setelah makan. Ini bisa jadi reaksi alergi ringan atau efek dari sisa zat kimia yang belum benar-benar hilang dari kulit timun. Kalau mengalami ini, sebaiknya kupas kulit timun dan pastikan mencuci bersih. Bila masih terjadi, hentikan konsumsi sementara dan konsultasikan ke tenaga medis. Jangan langsung menyimpulkan bahwa timun tidak cocok, karena bisa jadi hanya karena cara penyajiannya yang belum tepat. Semua kesalahan kecil ini terlihat sepele, tapi bisa berdampak cukup signifikan kalau dibiarkan terus-menerus, terutama untuk lansia. Maka dari itu penting untuk selalu sadar bahwa
makanan sehat tetap butuh perlakuan yang sehat pula. Bukan hanya asal makan, tapi paham kapul bagaimana dan dengan apa timun dikonsumsi. Dengan begitu manfaat yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, bisa dirasakan sepenuhnya oleh tubuh. Dan setelah memahami sisi kesalahan ini, kita bisa menutup seluruh rangkaian manfaat timun dengan satu kesimpulan kuat. Bagaimana buah sederhana ini bisa memberi efek luar biasa jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Karena pada akhirnya bukan soal mahal atau langka, tapi soal tahu dan mau menjaga tubuh lewat hal-hal sederhana. Inilah yang akan jadi penutup kita. Dari awal kita sudah melihat bagaimana timun si hijau panjang yang seringkali hanya dianggap lengkap. Piring makan ternyata menyimpan kekuatan besar untuk menjaga tubuh lansia tetap sehat segar dan aktif. Dari mulai membantu hidrasi tubuh, menjaga tekanan darah, tetap stabil, meredakan nyeri sendi, mengontrol berat badan tanpa harus diet ketat hingga memperlancar pencernaan. Yang sering menjadi keluhan di usia lanjut, semuanya bisa didukung oleh konsumsi timun secara rutin. Bahkan efek positifnya menjalar ke kulit yang lebih sehat, mata yang lebih segar, dan daya tahan tubuh yang lebih tangguh menghadapi perubahan cuaca atau kelelahan harian. Tapi semua manfaat luar biasa itu tidak datang dari sesuatu yang rumit, bukan dari obat mahal, bukan dari ramuan asing, dan bukan dari pola hidup yang menyiksa. Justru dari bahan alami yang sudah sangat akrab, bisa ditemukan di pasar tradisional. Bahkan sering ada di kulkas, tapi tak dianggap penting. Disinilah letak kekuatan sesungguhnya karena kesehatan tidak selalu datang dari sesuatu yang besar, tapi justru dari hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Timun membuktikan bahwa kesederhanaan bisa menjadi kekuatan asal kita tahu cara memperlakukannya. Dengan mengonsumsi timun secara benar, kita tidak hanya mendapatkan satu manfaat, tapi serangkaian efek baik yang saling terkoneksi, memperkuat satu sama lain dan buat sahabat sehat yang ingin menjalani usia 60, 70, 80 tahun dengan tubuh yang tetap nyaman digunakan setiap hari. Timun bisa menjadi salah satu teman setia dalam menjaga kualitas hidup yang layak. Dan bukan hanya untuk tubuh, manfaat timun juga terasa pada pikiran. Ketika tubuh tidak lagi direpotkan oleh nyeri, tekanan darah tinggi, atau gangguan pencernaan, maka pikiran pun jadi lebih tenang. Lansia bisa tidur, lebih nyenyak bangun dengan tubuh ringan dan menikmati hari-hari tanpa harus bergantung pada obat kimia. Setiap kali merasa tidak enak badan, bayangkan bangun pagi tanpa nyeri di lutut, makan siang tanpa rasa begah di perut, dan malam hari tidur tanpa gelisah karena tekanan darah naik. Itu semua bukan mimpi, tapi bisa jadi kenyataan jika pola hidup sederhana dijalani dengan konsisten. Kunci utamanya bukan perubahan drastis, melainkan keberlanjutan. Menjadikan timun sebagai bagian dari rutinitas harian adalah langkah kecil yang bisa membawa dampak besar. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai makan sehat. Justru lebih bijak untuk mulai dari sekarang sebelum tubuh mengirim sinyal lewat rasa sakit, karena pada dasarnya tubuh kita pintar yang memberi tanda, dan tugas kita adalah mendengarkannya. Merespon dengan langkah yang tepat, bukan menunda sampai semuanya terlanjur. Dan ingat, dalam perjalanan menjaga kesehatan bukan hanya soal apa yang dimakan, tapi bagaimana kita menyikapi hidup. Menikmati timun di sela makan bukan sekadar makan sayuran. Itu juga bentuk cinta terhadap diri sendiri, bentuk kepedulian terhadap tubuh yang sudah menemani puluhan tahun. Tubuh yang sudah bekerja keras menua perlahan, tapi masih bisa diberi kesempatan untuk tetap kuat, tetap nyaman digunakan, dan tetap memberi rasa syukur setiap hari. Untuk sahabat sehat yang mungkin merasa perubahan usia membawa keterbatasan, ketahuilah bahwa masih banyak ruang untuk itu diperbaiki. Usia bukan penghalang untuk sehat dan tidak ada kata terlambat untuk mulai. Mungkin langkah pertama yang bisa dilakukan hari ini sesederhana mengiris timun, mencucinya bersih, dan menyantapnya sambil duduk santai. Sambil tubuh menyerap nutrisi, pikiran pun mulai percaya bahwa hari-hari ke depan bisa lebih baik. Dan kalau perubahan itu bisa dimulai dari timun, kenapa tidak? Karena setiap langkah menuju hidup sehat tidak harus mahal,
Tidak harus sulit dan tidak harus berat. Cukup dengan niat, pengetahuan, dan konsistensi. Dan dari sana kualitas hidup bisa meningkat perlahan tanpa drama, tanpa paksaan. Jadi saat sahabat sehat menetap meja makan esok pagi dan melihat irisan timun di atas piring, ingatlah itu bukan cuma sayur, itu awal dari perubahan kecil yang akan berdampak besar bagi tubuh, pikiran, dan hari-hari yang akan datang.